Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Diah Putriningsih dari kelas 5A akan mensimulasikan hasil RPP yang telah saya buat, yaitu kelas 2, tema 1, subtema 4. Tema 1 adalah hidup rukun dan subtema 4-nya adalah hidup rukun di masyarakat. Tujuannya adalah 1. Dengan menceritakan dialog masyarakat yang sedang bergotong royong, siswa dapat menentukan di mana letak sila pertama dan sila kedua dalam dialog tersebut. Yang kedua adalah siswa dapat menceritakan kembali kegiatan di masyarakatnya yang sedang dilakukan atau kegiatan setiap minggunya. Yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui makna hidup rukun di masyarakat dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya mari kita saksikan simulasinya. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Nah, baik. Ketua kelas, coba siapkan teman-temannya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, coba rapikan tempat duduknya, ambil sampahnya dulu, keluarkan buku yang akan dipelajari hari ini. Baik. Nah, sebelum kita mulai, apakah anak-anak tadi pergi sekolah salam kepada ibu dan bapak? Nah, salam ya semuanya. Jadi, kenapa kita harus salam? Salam itu sangat penting karena itu adalah rasa hormat atau rasa sayang kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Jadi kalian semua harus salam sebelum berangkat sekolah ataupun pulang sekolah ya. Nah, salam itu juga punya adab. Jadi, salam itu tidak boleh di atas atau di samping sini. Jadi harus di depan. Baik, paham anak-anak ibu? Paham. Nah, pintar. Semuanya masuk ya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, sebelum dimulai pembelajarannya, ada yang ingat pembelajaran kemarin? Nah, jadi semuanya nggak ingat nih. Nah, pembelajaran yang kemarin adalah tentang lingkunganku. Jadi, diulang lagi. Kenapa kita membahas lingkunganku? Karena kita manusia harus hidup bersosialisasi, harus paham tentang lingkungan sekitar kita. Jadi tidak kita aja yang hidup, jadi semuanya itu memiliki hak masing-masing, ya. Oke, kita sekarang akan belajar PPKN, yaitu hidup rukun di masyarakat. Baik, anak-anak. Nah, sebelum dimulai pembelajaran PPKN-nya, coba kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila sebagai kita agar mengingat bahwa kita rakyat Indonesia harus menghargai yang telah diciptakan sebelum kita. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, pintar semuanya anak-anak ibu. Jadi pembelajaran kita adalah hidup rukun di masyarakat. Sebelumnya ada yang tahu tentang hidup rukun di masyarakat? Nah, jadi ibu akan menjelaskan ya. Hidup rukun adalah rasa atau kasih sayang yang kita miliki untuk orang lain. Jadi kita memiliki rasa sayang, rasa peduli, rasa empati kepada orang lain. Karena kita di dunia ini, ingat lagi ya, bukan hidup sendiri, tapi kita hidup secara bersama-sama dan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, masyarakat sendiri adalah sekelompok orang
yang terdapat di daerah masing-masing, mereka yang selalu bersosialisasi, berkomunikasi, ataupun menolong sesama. Makanya hidup rukun di masyarakat sangat penting. Paham anak-anak ibu? Paham. Nah, sebelum dimulai, coba buka bukunya. Kita akan membaca dialog. Ada di sana dialog tentang masyarakat yang sedang bergotong royong. Baik, ibu akan membacakan. Kalian dengar, simak. Nanti kalian cari di mana letak sila pertama atau sila keduanya ya. Kalian mencetuskan juga nggak apa-apa. Kalian angkat tangan, nanti keluarkan pendapat kalian. Menurut kalian apa yang termasuk di sana sila pertama dan sila kedua? Nah, warga bergotong royong membersihkan got. Ada yang menggorek got dengan cangkul sampah yang terangkat diletak di pinggir jalan. Ada yang mengangkuti sampah ke truk sampah. Warga merasa nyaman tinggal di lingkungan yang bersih. Anak-anak dapat bermain bebas dan tenang. Nah, jadi dari cerita itu kita dapat ambil bahwasanya anak-anak jangan pernah membuang sampah sembarangan, apalagi sampai merusak lingkungan ya. Warga yang membersihkan, anak-anak jangan sampai mengotorinya. Baik, dari cerita itu dapat kita ambil sila pertama dan sila kedua. Ibu contohkan ya, nanti kalian keluarkan pendapatnya ya. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti contohnya gini. Ada warga yang sedang menjalankan ibadah, sholat ataupun pergi ke gereja. Jadi, harus izin karena hidup rukun itu kita harus menghargai lingkungan sekitar. Jadi, dia harus izin. Maaf Pak, saya telat karena saya akan mengikuti ibadah ke gereja ataupun sholat. Nah, jadi kita harus menghargai hak orang tersebut. Kita tidak boleh melarangnya. Tidak boleh, kamu harus bergotong royong dulu, jangan pergi-pergi. Nah, itu tidak boleh karena manusia memiliki hak masing-masing ya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab jadi seperti gini. Beristirahatlah, yang ingin sholat, yang ingin makan. Jadi kita tidak boleh memaksakan harus kerja sampai selesai ya. Nih. Jadi itu tidak boleh gitu. Paham anak-anak? Nah, sebelum ibu lanjut, apakah anak-anak sudah memahami dari gambar tersebut? Apakah ada yang terjadi di lingkungan masyarakat kalian atau di warga kalian juga terjadi seperti itu? Gotong royong, saling membantu. Ada. Nah, baik. Jadi lingkungan kita semua sama, saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati. Jadi anak-anak ibu di sini jangan pernah membuang sampah lagi, apalagi di sekolahan, di masyarakat. Ingat ya. Coba anak-anak ceritakan kegiatan yang ada di lingkungan kalian. Nanti tulis, maju, ceritakan kepada teman-temannya. Baik. Nah, dari cerita Via kita ambil, dia kegiatan gotong royongnya dilakukan 2 minggu sekali ya. Jadi itu menurut warga mereka. Jadi kita harus menghargai, kita harus ikut dalam bergotong royong tersebut. Via yang mengikuti gotong royong tersebut, nah dia terkadang ikut, terkadang tidak. Jadi sudah mulai bagus ya. Yang penting kita saling menghargai ya.
Nah, yang lainnya boleh diceritakan tentang kegiatan yang ada di masyarakat ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang hidup rukun di masyarakat, anak-anak? Nah, tidak ya. Jadi nanti tugasnya kalian melanjutkan cerita kalian, tanyakan kepada jangan tanyakan tapi bicarakan kepada orang tua sebagai pedomannya orang tua ya. Jadi suruh kamu menceritakan kepada orang tua kamu, kemudian tuliskan di buku. Baik, paham? Jadi anak-anak ibu ingat pesannya, jangan membuang sampah sembarangan dan jangan memaksa kehendak orang karena orang memiliki hak masing-masing ya. Pintar. Sebelum ibu akhiri pembelajarannya, coba kasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, pinter semuanya. Jadi udah paham ya. Nah, kesimpulannya adalah hidup rukun di masyarakat sangat penting. Apalagi kita sebagai anak bangsa harus menanamkan rasa hormat, rasa kasih sayang, rasa peduli kepada lingkungan sekitar kita. Jadi jangan pernah menyepelekan hal kecil ataupun seperti membuang sampah, tidak menghormati yang lebih besar, ya. Yuk kita bersama lagi nyanyikan Garuda Pancasila agar mengingat lagi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ntar anak-anak ibu selalu diulang-ulang terus ya lagu kebangsaan kita, bukan cuman Garuda Pancasila ya. Nah, baik, ketua kelas siapkan teman-temannya. Amin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik ya, dikumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.